pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyinggung sedikit di antara bagian kehidupan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Namun biar lebih detail lagi, kita akan mencoba mengulas bagaimana tentang kehidupan beliau, mulai dari lahirnya, nama beliau, lalu kemudian sifat-sifat beliau dan lain-lain sebagainya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ini sebenarnya bukanlah nama asli beliau. Bukan nama asli, ya Pak ya. Abu Bakar itu panggilan. Bahkan selain Abu Bakar, beliau juga masih mempunyai nama yang lain, yaitu Atiq. Atiq itu bisa artinya orang yang dimerdekakan, atau bisa juga maknanya orang yang mempunyai kebaikan, kesempurnaan, dan lain-lain sebagainya. Nah, disebut dengan Atiq karena Atiq ini pernah diberikan oleh Rasulullah SAW kepada beliau. Nama Atiq, Atiqum minan nar. Rasulullah SAW sampai menyebut beliau sebagai Atiqum minan nar, orang yang Allah bebaskan, yang Allah merdekakan dari api neraka. Masya Allah, ini luar biasa ya, sampai disebut oleh Rasulullah sebagai Atiqum minan nar. Kalau ada orang di antara kita yang mendapatkan nama ini, bukan hanya sekedar diberikan nama ya, tapi nama tersebut dikarenakan perbuatannya, sikapnya, sifatnya yang luar biasa mulia. Maka dengan demikian, karena luar biasanya mulianya hal-hal yang tadi itu, maka diberikanlah nama oleh Rasulullah sebagai Atiqum minan nar. Dan Rasulullah SAW itu memberikan nama atau panggilan kepada seseorang itu bukan sembarangan. Kalau itu nanti berkaitan dengan doa akidah, nama tersebut ada kaitannya dengan akidah. Artinya di sini akidah itu kan dia akan dibebaskan dari api neraka. Maka itu tentunya merupakan sebuah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini, dalam pemberian laqab ataupun panggilan kepada Abu Bakar ini merupakan orang yang sangat berbahagia. Karena yang menamakan langsung adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana yang ucapannya adalah sebuah wahyu, ya kan ya? Sebagaimana firman Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa semua ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan bersumber dari hawa nafsu, bukan semau dirinya sendiri, tetapi apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu semuanya bersumber dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Abu Bakar mendapatkan nama Atiqum minan nar, seorang yang dibebaskan dari api neraka, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa beliau ini adalah orang yang akan mendapatkan keselamatan di akhirat. Bukan hanya keselamatan, tapi juga dijamin masuk surga. Karena kalau orang sudah bebas dari api neraka, maka pasti masuk surga, ya kan ya? Karena di akhirat itu hanya ada dua pilihan di situ nantinya, antara surga atau neraka. Orang masuk surga, maka dia tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Tapi kalau orang masuk neraka, dia masih ada harapan untuk masuk surga selama masih ada iman di dalam dada. Nah, itu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kata Atiq adalah merupakan gelar daripada beliau yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berikutnya, beliau tadi disebutkan nama aslinya bukanlah Abu Bakar. Siapa nama asli beliau? Beliau nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah Utsman bin Amir. Abdullah. Jadi namanya adalah Abdullah. Abu Quhafah adalah ayahnya. Abu Quhafah ini sendiri sebenarnya adalah panggilan juga, ya kan ya? Bukan nama asli. Nama ayahnya lalu siapa? Utsman. Makanya tadi disebutkan Abdullah bin Abi Quhafah Utsman bin Amir. Nah, baru kakeknya itulah Amir. Nah, inilah tradisi dalam orang Arab. Jadi kadang seorang dipanggil Abu Bakar, padahal nama tersebut bukan nama dia. Itu bisa saja Bakar tersebut adalah nama anaknya. Tapi dilihat dalam sekian riwayat, ternyata Bakar itu bukan nama anaknya. Ini jadi pertanyaan lagi. Lalu kenapa beliau sampai disebut dengan Abu Bakar? Itu hanya semata-mata sebagai laqab. Jadi menurut para ahli sejarah, nama Abu Bakar itu hanya sekedar
lakob untuk panggilan kepada beliau. Karena biasa orang Arab itu selain memanggil seorang dengan panggilan Abu Fulan, ayahnya si Fulan, juga kadang memanggil mereka dengan nama panggilan yang lain yang ada abunya, tetapi nama berikutnya adalah sebuah nama panggilan sekedar untuk memanggil saja, untuk menunjukkan kehormatan, kalimat penghormatan kepada mereka. Contohnya kadang ada orang dipanggil Abu Muhammad padahal dia belum punya anak. Abu Muhammad, Abu Ahmad. Kenapa dipanggil seperti itu? Karena orang ini adalah orang yang dihormati, maka dipanggillah Abu Muhammad. Kok kenapa Muhammad? Karena Muhammad itu adalah seorang nabi, nama seorang yang mulia. Bukan berarti dia ini adalah ayahnya Nabi Muhammad. Hanya karena orang ini diberikan penghormatan. Sama juga seorang ibu kadang dipanggil Ummu Aisyah, Ummu Muhammad, padahal belum punya anak. Ini tradisi-tradisi yang ada di kalangan orang Arab. Maka kalau dikatakan, loh ini berarti pemanggilan dengan sesuatu yang tidak sesuai fakta. Kita lihat dulu sejarahnya. Tradisi orang Arab fungsinya untuk apa? Bukan karena dia ini mempunyai anak bernama Muhammad atau Ahmad. Tapi memang umumnya tradisinya dalam orang Arab itu ketika memanggil seorang dengan kata Abu itu karena nama setelah Abu ini adalah nama anaknya atau nama cucunya. Wow, nama cucunya. Iya. Jadi kalau di antara seorang, mungkin di antara kita dipanggil Abu Mahmud, padahal anaknya bukan Mahmud. Yang nama Mahmud siapa? Adalah cucunya. Itu adalah hal yang lumrah di kalangan orang Arab. Karena ini Abdul Muttalib sendiri. Siapa Abdul Muttalib? Kakeknya Rasulullah. Abdul Muttalib itu memanggil Nabi Muhammad sebagai anaknya. Oke, baik, kita lanjutkan. As-Siddiq. As-Siddiq ini juga merupakan gelar yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada beliau. As-Siddiq artinya orang yang terpercaya atau orang yang membenarkan. Terutama ini membenarkan kepada keimanan, yang membenarkan hal-hal yang hak, yang bersumber dari wahyu. Jadi ini terkenalnya panggilan ini kepada beliau itu dimulai ketika Rasulullah SAW dulu kembali dari peristiwa Isra Mi'raj. Jadi disebutkan para jamaah sekalian, ketika Rasulullah SAW mau kembali ke kota Makkah, beliau itu sempat mengatakan kepada Jibril, ini kaumku akan mendustakanku. Mereka tidak mempercayai akan apa yang terjadi pada aku ini, peristiwa Isra Mi'raj maksudnya. Lalu malaikat mengatakan, kamu akan dibenarkan oleh seorang As-Siddiq, yaitu Abu Bakar. Nah, makanya nih kata As-Siddiq ini merupakan panggilan yang diberikan oleh malaikat Jibril kepada Abu Bakar. Selain itu diberikan juga oleh Rasulullah SAW. Dan tentunya nama ini juga berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Jibril juga menyampaikan ini sebagai As-Siddiq itu karena mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Abu Bakar As-Siddiq tersebut disebut dengan As-Siddiq, ya, orang yang membenarkan. Nah, tadi dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ketika Rasulullah SAW sudah turun, ya kan, ke Makkah dari perjalanan Isra Mi'rajnya, ternyata betul apa yang diduga oleh Rasulullah SAW. Orang-orang kaum kafir Quraisy itu mendustakan beliau. Mereka mengolok-olok Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar As-Siddiq didatangi oleh kaum kafir Quraisy ini. Rupanya mereka kaum kafir Quraisy ini mendapatkan informasi duluan gitu kan. Datanglah mereka kepada Abu Bakar As-Siddiq. Gimana sahabatmu itu, teman kamu ini? Kata mereka. Kenapa rupanya? Apakah kamu membenarkan dia? Kenapa? Dia mengatakan bahwa pada malam ini, tadi malam dia baru saja diisrakan. Kalau diisrakan itu artinya diperjalankan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Lalu apa kata beliau? Awaqala dzalik. Benar dia ngomong kayak gitu. Nah, bahasanya kita gitu kan. Benaran Muhammad Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Mereka mengatakan qalu na'am, iya. Lalu apa kata beliau? Ya, saya percaya, usaddiquhu, saya membenarkannya.
Bahkan ab'ada min dzalik. Saya membenarkannya meskipun yang lebih jauh dari itu. Yang jauh lebih dari itu bisa saja di sini maksudnya adalah perjalanannya, atau mungkin hal yang mungkin tidak bisa dijangkau secara akal oleh manusia. Saya membenarkannya, kata Abu Bakar, selagi itu bersumber dari wahyu. Masya Allah. Maka disinilah kemudian Abu Bakar As-Siddiq semakin terkenal dengan panggilan As-Siddiq. Oke, baik, kita lanjutkan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini, kalau kita lihat dari beberapa riwayat, beliau itu dilahirkan sekitar 2 tahun 1 bulan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah itu kan lahir di tahun gajah, ya kan? Nah, berarti 2 tahun setelah tahun gajah, disitulah Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan. Berarti Abu Bakar As-Siddiq lebih muda 2 tahun 1 bulan dibanding Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini kalau kita lihat dari nasabnya, itu nasab yang boleh dibilang yang terhormat. Kenapa? Karena nasabnya jelas. Itu nanti bertemu dengan nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pada seorang kakeknya yang bernama Murrah bin Ka'ab bin Luay. Nasab mereka, nasab Abu Bakar dengan Rasulullah bertemu dengan Murrah bin Ka'ab bin Luay. Berarti beliau ini masih dari suku Quraisy. Hanya saja nanti di bawah suku Quraisy ini kan masih ada marga-marganya gitu. Nah, kalau beliau dari Bani Taim. Sementara Rasulullah SAW itu dari Bani Hashim. Nah, itu anak marganya Bani Hashim. Abu Bakar dari Bani Taim. Nah, ayahnya Abu Bakar As-Siddiq yang bernama tadi Utsman Abu Quhafah, beliau ini adalah seorang tokoh di antara kaumnya, jadi pemimpin suku lah begitu. Ini karena Abu Bakar ini di masa mudanya orang yang luar biasa, orang yang sangat giat, sangat rajin, sangat pintar, cerdas, bisa tulis baca, maka dia ini termasuk orang yang sangat menonjol di antara sukunya, di antara kaumnya. Nah, oleh karena itu meskipun Abu Quhafah ayahnya masih hidup, itu ketokohan itu sudah mulai pindah ke tangan Abu Bakar As-Siddiq. Dalam hal musyawarah dan lain-lain sebagainya, itu sudah mulai dialihkan kepada beliau. Nah, ini ditambah lagi, beliau ini berasal dari keluarga bangsawan, jadi makin dihormati. Jadi ternyata para jamaah sekalian, yang namanya orang bangsawan itu, orang yang kaya raya itu dari dulu ya sudah mempunyai kedudukan di tengah-tengah masyarakat, dalam pandangan masyarakat secara umum. Jadi makin kaya orang ternyata makin dihormati, nah gitu. Dulu di kalangan orang Arab juga seperti itu. Sekarang kan juga masih ada seperti itu kan. Orang kaya, oh ini luar biasa dihormati. Kalau dia ngomong, lihat aja nih, tajir-tajir di Indonesia, ya Pak ya. Nah, yang mengalahkan mereka siapa? Orang-orang alim. Para alim, para ulama, orang yang luar biasa banyak ilmunya. Nah, ini baru nanti menimbangi mereka. Itu tradisi yang ada di kalangan orang Arab di zaman dahulu. Nah, Abu Bakar As-Siddiq mulai dari masa mudanya sudah dididik, sudah dibiasakan untuk menjadi seorang pedagang. Jadi umur 10 tahun beliau itu sudah mulai berdagang, diajak oleh ayahnya menuju Syam, Syria. Lalu nanti ada masanya juga berdagang ke arah Yaman. Jadi Makkah itu di tengah-tengah. Di musim panas nanti mereka ke arah Syam, Syria di daerah utara. Adapun nanti kalau sudah mau masuk ini musim dingin, mereka datang ke arah Yaman. Yang dijual apa? Pakaian-pakaian, pedagang kain. Nah, ini profesi daripada Abu Bakar dan keluarganya. Nah, oleh karena itu beliau itu di umur belasan tahun, 18 tahun itu sudah mulai mandiri para jamaah sekalian. Mandiri untuk usaha dagang, ekspor impor kalau bahasa kita ya. Coba kalau ekspor impor itu duitnya kecil nggak Pak? Kecil? Enggak kan? Nggak mungkin. Yang namanya ekspor impor itu pasti mahal, apalagi di zaman dahulu. Kalau sekarang paling ekspor impor kirim lewat pesan lewat aplikasi ya kan. Nah, ada juga sih sekarang. Tapi kalau zaman dahulu
itu kalau yang namanya ekspor impor itu nggak sembarangan, biayanya mahal. Nah, oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq ini dengan ekspor impornya maka dia kekayaannya pun semakin banyak. Nah, kemudian para jamaah sekalian, singkat cerita, karena ketokohannya ini, maka beliau pun ditokohkan oleh masyarakatnya. Nah, dalam perjalanan hidupnya, ketika beliau disebutkan suatu saat sedang tidak berada di Makkah, menyebarlah informasi bahwa Muhammad SAW menyampaikan kepada kaumnya saat itu, maksudnya pengumuman di sini masih secara terbatas ya kan, menginformasikan secara terbatas kepada kaumnya, terutama orang-orang yang paling dekat, bahwa beliau ini adalah seorang nabi, telah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abu Bakar As-Siddiq tiba-tiba kemudian mendapat setelah kembalinya ke Makkah mendapatkan informasi ini bahwa Rasulullah SAW menyampaikan bahwa beliau adalah seorang nabi. Didatangilah sama beliau. Lalu kemudian ditanya-tanya, langsung masuk Islam. Itu Abu Bakar langsung masuk Islam ketika diajak oleh Rasulullah, langsung masuk Islam. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW merasa sangat gembira luar biasanya. Apalagi saat itu yang masuk Islam baru, kalau dari ibu-ibu baru dari Khadijah, keluarga beliau ya kan. Dari anak-anak baru dari Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan budak baru dari Zaid bin Harithah. Lalu Abu Bakar lah dari kalangan orang dewasa, laki-laki, yang masuk Islam pertama kalinya setelah diajak oleh Rasulullah SAW. Masuk Islam beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rasulullah SAW disebutkan dalam sebuah riwayat, Islamnya Abu Bakar itulah hal yang paling menggembirakan bagi Rasulullah SAW saat itu. Tidak ada yang membuat beliau paling bahagia saat itu selain daripada Islamnya Abu Bakar As-Siddiq. Demikian juga halnya Islamnya orang-orang yang lainnya. Kenapa? Karena beliau merasa ini adalah anugerah yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ajaran agama Islam ini. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, beliau pun mengajak beberapa orang yang lain lagi untuk masuk Islam. Antara lain ada Abdurrahman bin Auf. Siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa namanya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu ada juga Zubair bin Awam. Ini yang 3 orang ini beliau ajak masuk Islam. Yang belakangan ternyata para jamaah sekalian, Tolha, Zubair bin Awam, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Mereka ini semuanya nantinya adalah tokoh-tokoh yang luar biasa dalam perjalanan agama Islam ini. Tokoh-tokoh yang luar biasa, dan semuanya ternyata mereka ini disebutkan dalam sebuah hadis adalah Asyurun Mubasysyaruna bil Jannah. Ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Sebagaimana dalam hadis Nabi, Asyurun fil Jannah. Ada 10 orang yang masuk surga. Abu Bakar fil Jannah. Lalu Umar fil Jannah, Utsman fil Jannah, Ali fil Jannah. Sampai nanti nama yang terakhir ada di antara mereka tuh Tolha fil Jannah, Abdurrahman bin Auf fil Jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil Jannah, Sa'id bin Zaid fil Jannah. Jadi disebutkan satu persatu di antara sahabat yang 10 orang ini. Nah, inilah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah SAW untuk Abu Bakar bahwa beliau adalah seorang ahlul jannah. Maka ini juga cukup menunjukkan bagaimana kemuliaan daripada Abu Bakar As-Siddiq ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan hidupnya ketika beliau masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq ini tidak terlepas dari ancaman dan siksaan dari kaumnya, Bani Taim, dan juga masyarakat kaum Quraisy secara umum. Yang namanya ta'dzib, intimidasi, persekusi dan lain-lain sebagainya itu terjadi kepada Sayyidina
Abu Bakar As-Siddiq. Hanya saja ketokohan beliau ini meminimalisir, sekali lagi meminimalisir siksaan tersebut. Yang paling parah yang mengalami siksaan tersebut adalah para budak. Nah, kalau para budak, kalau diseret ya benar-benar diseret, benar-benar dicambuk, benar-benar disakiti, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Nah, di antara sahabat lain yang mendapatkan siksaan yang luar biasa adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Siapa Bilal ini? Bilal ini adalah seorang apa tadi? Budak dari Habasyah. Budak dari Habasyah. Dia diperbudak oleh salah seorang tokoh Quraisy. Disiksa hanya karena dia mengatakan Tuhanku adalah Allah. Ya kan ya? Lalu dia ini diseret dengan tali. Ucapan beliau hanya satu. Ahad. Kalau kita bahasa kita sekarang zikirnya gitu ya kan ya. Ahad, apa arti ahad? Esa. Allah itu Maha Esa. Tunggal. Gak ada duanya. Itu saja zikir beliau. Mau dicambuk, jawabannya hanya itu. Dipaksa untuk mengatakan bahwa Hubal, Manata, Uzza dan lain sebagainya sebagai Tuhan, gak mau. Tetap pendiriannya dalam ajaran agama Islam ini. Lalu kemudian ditimpakan batu. Sama juga. Reaksinya sama, nggak mau meninggalkan ajaran agama Islam ini. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mengetahui dan melihat hal ini, menyaksikan hal ini, karena kelembutan hatinya, kelapangan dadanya, maka beliau pun mendatangi tuan majikan daripada Bilal bin Rabah ini. Didatangilah supaya dibebaskan, ditebus sama dia, ingin ditebus. Tetapi waktu itu para jamaah sekalian, reaksinya ini tuannya memberikan harga yang sangat fantastis, yang di luar dugaan, di luar akal yang sehat. Bukan harga pasaran, berlipat-lipat. Kalau orang biasa, mungkin kalau ibaratnya kita orang kantoran, kalau hanya masih eselon, gitu ya, belum sanggup untuk membayar tebusannya. Tapi karena beliau adalah seorang pedagang yang kaya raya, maka sebahagian daripada hasil perdagangannya ini, hasil kekayaannya ini, itu dimanfaatkan untuk menebus para budak. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah, dibayar sama dia berapapun harganya, karena bagi beliau ini adalah manusia. Jadi secara kemanusiaan saja ini nggak layak untuk diperbudak, untuk disiksa. Nilai dia semakin tinggi di sisi Allah karena dia adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun warna kulitnya. Dia ini kan dari Habasyah, ya kan, Ethiopia sekarang ini. Ethiopia itu kalau kita lihat dari warna kulitnya, ya mohon maaf, itu gelap ya kan ya. Tetapi itu tidak menjadi pembeda di antara kaum muslimin di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan di antara seluruh umat manusia. Itu tidak menjadi pembeda. Yang membedakan itu adalah derajat ketakwaan seseorang. Kalau seseorang makin takwa kepada Allah, maka dia akan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan semakin bernilai dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq pun melihat ini jauh lebih mahal daripada uang emas, uang perak dan lain-lain sebagainya, maka beliau pun menebus sahabat Bilal bin Rabah. Dan akhirnya belakangan, Masya Allah, berkat jasa Abu Bakar ini untuk membebaskan Bilal bin Rabah, maka Bilal bin Rabah pun suatu saat nantinya di belakang hari menjadi muazzinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang mengumandangkan azan di atas Ka'bah pertama kalinya. Orang-orang Arab Quraisy saat itu heran, loh kok Bilal? Mereka heran karena mereka tidak memahami konsep kebenaran, konsep kemuliaan sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa aneh, kenapa kok Bilal yang menjadi muazzin? Siapapun dalam konsep Islam, selagi itu manusia, kalau dia beriman, bertakwa kepada Allah, soleh, dia
berhak mendapatkan kemuliaan, berhak mendapatkan posisi di dalam ajaran agama ini, berhak mendapatkan kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Di Madinah pun beliau masih menjadi muazzinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tadi disebutkan bahwa penyiksaan itu juga tidak luput dari sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, untuk menyelamatkan keimanannya, ini karena ini sudah makin mengkhawatirkan di Makkah saat itu, maka beliau pun suatu saat memutuskan untuk hijrah menuju Ethiopia, Habasyah. Karena Rasulullah sudah memberikan izin. Untuk apa? Menyelamatkan keimanan. Karena di Makkah nggak boleh beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang boleh hanya menjalankan agama ajaran tradisional mereka yang menurut mereka itu adalah sebuah kebenaran. Padahal ajaran tradisional mereka saat itu adalah sudah merupakan campuran daripada ajaran lokal dengan ajaran Nabi Ibrahim. Aslinya sebenarnya dulunya itu ajaran Nabi Ibrahim yang berkembang di situ awalnya. Belakangan banyak suku-suku yang lain yang datang, ada yang dari Yaman dan lain-lain sebagainya. Maka masing-masing suku datang membawa kepercayaannya, lalu bercampur aduklah kepercayaan tersebut. Nah, akhirnya kepercayaan mereka ini dianggap sebuah kebenaran di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang berbeda dengan itu, maka itu dianggap sesat, bahkan dianggap sebagai sobi, kata mereka. Sobi apa itu? Murtad. Ya, bahasa lain daripada murtad. Murtad dari ajaran agama nenek moyang mereka menurut mereka. Nah, oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq yang juga sudah berbeda dengan mereka secara keyakinan dan juga amalan ritual ibadah, maka beliau pun ingin menyelamatkan akidahnya, maka beliau keluarlah dari kota Makkah. Setelah keluar dari kota Makkah, di tengah-tengah perjalanan para jamaah sekalian, ternyata beliau ini dicegat oleh seseorang. Kenapa dicegat? Orang ini merasa heran. Kenapa orang seperti Abu Bakar, seperti Anda ini harus keluar dari Makkah? Innaka la takhruj wa la tukhraj wa la tukharraj. Kamu ini tidak layak, tidak pantas untuk keluar dari kota Makkah. Apalagi dikeluarkan, diusir dari kota Makkah. Kenapa? Karena Anda ini suka menyantuni anak yatim. Nah, ini sisi kelebihan kebaikan daripada Abu Bakar. Karena Anda ini menyantuni anak yatim, Anda ini menolong orang-orang yang lemah, Anda ini memuliakan para tamu, Anda ini suka menanggung beban masyarakat. Masya Allah. Ayo kembali ke Makkah, kata orang ini. Saya yang akan menjadi jaminan untukmu. Ini para jamaah sekalian, orang Arab jahiliyah, meskipun mereka disebut dengan kaum yang jahil, tapi nilai-nilai kemuliaan masih ada di situ. Nilai-nilai berupa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat itu masih dihargai. Jadi kalau misalkan di antara kita ada satu orang yang memberikan perlindungan kepada salah satu suku, misalkan yang datang dari luar negeri. Jadi misalkan yang penduduknya di sini adalah namanya Pak Ahmad. Nah, sementara yang dari luar negeri ini namanya Mahmud. Jadi si Mahmud ini diberikan perlindungan oleh si Ahmad. Maka siapapun di antara masyarakat yang ada di sini tidak boleh menuntut atau mengganggu yang bernama Mahmud ini, karena dia sudah berada dalam perlindungan si Ahmad yang tadi. Itulah yang terjadi saat itu di kalangan orang Arab. Jadi kalau ada seorang masyarakat yang memberikan perlindungan kepada salah satu individu ataupun masyarakat yang lain atau salah satu golongan, maka itu yang diberikan perlindungan tersebut tidak boleh diganggu-gugat. Kalau misalkan diganggu, digugat atau disakiti dan lain-lain sebagainya, maka itu sama saja menyakiti orang yang memberikan perlindungan. Yang jadi pertanyaan, loh, ini kok bisa yang memberikan perlindungan tadi punya kekuatan? Nah, karena ini kemungkinan besar orang ini juga saat itu belum masuk Islam. Jadi meskipun jadi ini para jamaah sekalian, meskipun dia bukan tokoh besar, tapi kalau dia sudah memberikan perlindungan kepada orang lain, itu menurut adat istiadat mereka wajib dihargai.
Maka oleh karena itu, karena Abu Bakar itu merasa mendapatkan perlindungan dari orang Makkah yang lain, meskipun orang inilah orang yang kafir, maka beliau pun akhirnya bersedia balik ke kota Makkah karena sudah mendapatkan perlindungan. Orang ini pun yang tadi yang memberikan perlindungan keliling di kota Makkah. Saya menjamin, saya memberikan perlindungan kepada Abu Bakar Siddiq. Orang ini tidak layak untuk keluar, untuk diusir dari Makkah ini, karena dia orangnya baik. Itu disebutkanlah kebaikan-kebaikan yang tadi itu. Maka akhirnya para jemaah sekalian, tidak ada yang berani lagi untuk mengganggu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, berikutnya para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tentunya mempunyai banyak momen yang sangat luar biasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara lain, bagaimana beliau dulu menunjukkan kesetiaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin hijrah menuju Madinah. Nah, para jemaah sekalian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepada para sahabatnya, bahkan memerintahkan, ya silakan, memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah menuju Ethiopia sampai 2 kali, Rasulullah itu tetap di kota Makkah, masih di kota Makkah. Ketika ada perintah untuk hijrah ke kota Madinah, perintah kepada para sahabat, Rasulullah masih di Madinah, masih di Makkah. Beliau nggak ikut hijrah ke kota Madinah. Yang hijrah adalah para sahabat. Kenapa? Karena saat itu Rasulullah belum mendapatkan perintah secara langsung, secara khusus untuk beliau, supaya beliau sendiri langsung hijrah menuju Madinah. Masih menunggu perintah dari Allah. Nah, di sini para jamaah sekalian, Rasulullah itu meskipun belum dapat perintah secara khusus, tapi beliau sudah bersiap-siap. Diajaklah Abu Bakar As-Siddiq untuk hijrah bersama menuju Madinah. Dan tentunya di sini para jamaah sekalian, Abu Bakar menerima dengan senang hati, lapang dada. Padahal ini ancamannya luar biasa loh. Nyawa ancamannya. Kenapa? Karena nanti jika ada yang menemukan Rasulullah, tentunya orang yang membela atau memberikan petunjuk jalan yang menemani beliau juga nyawanya akan terancam. Tapi Abu Bakar dengan senang hati menerimanya. Baginya itulah sebuah kehormatan. Karena banyak sahabat Nabi Muhammad SAW yang sudah hijrah atau yang belum hijrah, tapi yang ditunjuk ataupun yang dipilih hanyalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika mereka sudah keluar, singkat cerita ya, dari Makkah ini, mereka berdua bersembunyi di gua Sur. Besok paginya, ini masyarakat sudah heboh. Ketika rumah Rasulullah SAW digeledah, pagi-paginya itu, subuh-subuhnya, ternyata Rasulullah sudah tidak ada, ya kan ya? Yang ada hanya siapa? Ali bin Abi Thalib. Lalu dicarilah Rasulullah SAW ini. Diadakan sayembara. Siapa yang menemukan Muhammad hidup atau mati, maka akan diberikan balasan imbalan sebanyak 100 ekor unta. 100 ekor, Pak. 100 ekor unta kali 10 juta saja sudah berapa tuh? 10 juta dikali 100, 1 M. Tapi mana ada onta 10 juta, kecuali anaknya mungkin ya. Gitu ya. Atau onta kecil. Dicarilah Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar. Saat itu Rasulullah SAW sudah bersembunyi bersama Abu Bakar di Gua Sur, ya. Kaum kafir Quraisy sempat datang ke sana. Ini ketika mereka datang, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis. Beliau menangis bukan karena takut untuk dirinya sendiri, tapi karena takut terhadap keselamatan Rasulullah SAW. Kata beliau, ya Rasulullah, jika mereka melihat kaki mereka, pasti melihat kita. Karena khawatir, nangis beliau. Nah, karena kekhawatiran inilah para jamaah sekalian, maka Rasulullah SAW pun menenangkan beliau. La tahzan, innallaha ma'ana. Nah, ini la tahzan innallaha ma'ana ini ada di surah At-Taubah ayat 40. Jangan sedih, Allah bersama kita.
Jadi di sini dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 40 ini disebutkan oleh Allah tsaniyasnain idhuma fil ghar. Ada dua orang. Ya, jadi salah satu di antara mereka mengatakan idza qul li sahibi la tahzan, jangan takut, jangan sedih. Innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita. Masya Allah. Di antara sekian banyak umat manusia, Abu Bakar lah yang dipilih untuk menjadi orang yang kedua di Gua Sur ini bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika di Gua Sur ini para jamaah sekalian, ini ada lagi sebuah riwayat yang menyebutkan kejadian yang luar biasa menunjukkan kecintaan beliau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan gua itu kan yang namanya gua ya, nggak berpenghuni sebelumnya, nggak ada tempat siapa-siapa. Itu kadang suka ada binatang yang berbisa. Jadi disebutkan dalam sebuah riwayat ini gua ini juga ternyata ada makhluk berbisanya, ada ular gitu kan. Beliau Abu Bakar As-Siddiq mengetahui hal ini, melihat ada lubang ular, ditutupilah sama beliau lubang ini, ditutupi. Ternyata Abu Bakar digigit sama ular ini sampai beliau merasa kesakitan, terus digigit. Beliau nangis. Kenapa wahai Abu Bakar? Beliau mengatakan, enggak apa-apa, ayo katakan saja. Ternyata beliau menahan rasa sakit karena digigit oleh ular. Nah, jadi ada sumber yang lain yang mengatakan, menafsirkan bahwa sebenarnya ular ini bukannya ingin menyakiti Abu Bakar, bukannya juga ingin menyakiti Rasulullah, tetapi karena mengetahui bahwa yang ada di situ yang diugai adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai binatang berbisa pun merasa penasaran, ingin melihat bagaimana wajah mulia daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah.